Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhi kamu, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa-Ku. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengetahui aku di depan manusia, dan akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau ikut Dia, kita akan makmur, kita akan menjadi kaya raya, menjadi sukses. Jadi jangan langsung percaya jika ada pewarta atau orang yang mewartakan, berkhotbah bahwa kalau kamu ikut Tuhan kamu pasti sukses, apalagi secara finansial. Kalau kamu bahkan ada hitung-hitungannya, kalau kamu beri 1 juta, Tuhan akan melipat gandakannya. Kamu akan dapat 2 juta. Ya. Jadi seperti investasi. Tetapi itu tidak pernah dijanjikan Tuhan. Tidak pernah dijanjikan Tuhan. Justru yang dikatakan Tuhan, jika kamu ikut aku, kamu akan susah dan menderita. Susah dan menderita. Contohnya murid-murid yang akan diutus Yesus. Jadi konteks bacaan Injil hari ini Matius 10 adalah Yesus telah memilih ke-12 rasul. Dan Yesus akan mengutus ke-12 rasul ini untuk mewartakan kerajaan Injil, kerajaan Tuhan. Tetapi jangan dipikir saat mereka pergi mewartakan kerajaan, mereka sebagai utusan dari raja yang besar atau kerajaan-kerajaan duniawi, duta besar kerajaan duniawi dengan berbagai protokolernya, dengan berbagai pengawalan yang cukup ketat, dengan berbagai voyadernya. Tidak. Saat murid-murid diutus, Yesus berkata, kamu akan pergi dengan jalan kaki. Duta besar mana pergi dengan jalan kaki? Kamu akan membawa perbekalan secukupnya saja. Ya. Utusan raja mana, utusan presiden mana yang hanya bawa bekal cukup buat sehari. Yesus juga bilang kamu akan diterima, akan tergantung dengan yang menerima kamu. Dan yang paling buruk adalah kamu juga akan menerima penolakan. Menerima penolakan. Dan tentunya mendengarkan hal-hal ini dari Yesus, siapa sih yang gak takut? Siapa yang tak gentar
12 murid ini pun tentunya merasakan ketakutan. Tetapi Yesus bilang sederhana saja bahwa perutusan yang Matius 10 ini sebenarnya hanya semacam magang, ya. Magang. Ini hanya pelatihan, training. Kenapa? Karena pengutusan yang sesungguhnya nanti, ya, dan lebih susah lagi, lebih berat lagi. Kalau sekarang mereka hanya mewartakan kerajaan Tuhan sudah datang, sudah dekat. Tapi nanti setelah Pentakosta, mereka akan mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa yang terjadi benar saja. Tidak semua orang siap menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan nasib para rasul, ya nasib para murid Yesus tidak jauh berbeda dengan gurunya. Kalau gurunya dihujat, kalau gurunya disiksa, kalau gurunya disalib, ya murid-muridnya juga gak jauh beda nasibnya dengan gurunya. Dan sungguh ini apa yang dialami oleh para rasul. Coba dari 12 rasul yang mati secara alami ya, yang mati tidak menjadi martir ada berapa orang? Dari 12. Hanya ada satu, ya, yang tidak jadi martir. Siapa, ada yang tahu? Iya, betul. Rata-rata Yohanes, ya, Yohanes. Yohanes murid kesayangan Yesus. Tapi yang lain jadi martir. Mati, dibunuh karena iman. Contoh, siapa? Petrus. Diapakan? Petrus diapakan? Rata diapakan? Disalib, ya. Disalib terbalik, ya. Kalau Yakobus, saudaranya Yohanes, diapakan? Frater, dipenggal, ya, dipenggal. Kalau Yakobus Alfeus, iya, menurut tradisi dia dilempari batu, ya, sampai mati. Jadi kalau mau ikut Yesus, ya nasibnya nggak beda jauh dengan Yesus. Kita harus siap menderita. Kita pun harus siap, ya, hidupnya susah mengikuti Yesus. Ini yang dikatakan Yesus. Katakan Yesus. Tetapi ya, ada kabar baiknya. Kabar baiknya apa? Tuhan Yesus bilang, ya kamu akan susah. Ya kamu akan menderita. Mungkin kamu akan dibenci, disiksa orang. Tapi jangan takut. Nah itu dia. Jangan takut. Sebenarnya merasakan takut itu satu yang manusiawi. Ada yang takut dengan ular, ya, orang ular. Teman saya dari Papua kalau lihat ular lari, ya. Tapi kalau teman saya dari Kalimantan lihat ular senang sekali, ya. Kenapa? Bisa disate katanya, ya. Bisa disate. Makanya Adam dan Hawa itu tidak lahir di Kalimantan, ya. Tapi di Israel, ya, karena tidak bisa digoda ular kalau nanti jatuhnya orang Kalimantan, ya. Sedikit bercanda, ya. Ya. Nah, ini kita harus lihat, ya, bahwa tidak perlu takut. Kenapa? Karena alasannya sederhana saja. Alasannya sederhana. Kenapa? Karena toh semuanya akan mati. Siapa yang gak akan mati? Boleh angkat tangan yang gak akan mati. Semua akan mati. Sekarang pilihannya hanya dua. Mau mati karena Kristus atau mau mati, atau mati lari dari Kristus. Pilihannya dua saja kok. Semua pasti mati. Saya, frater-frater di sini, bapak ibu di rumah, semua akan mati. Pilihannya tinggal dua. Mati demi Kristus atau mati lari dari Kristus. Dan Yesus bilang di Matius, ya, tadi di akhir, barang siapa, ya, mengakui aku di depan manusia, aku pun akan mengakui dia depan Bapakku di surga. Barang siapa menyangkal aku pun akan menyangkal dia depan Bapa. Jadi pilihannya hanya dua, ya. Pilihannya hanya dua. Jadi jangan takut deh. Mati pasti. Jadi tinggal pilih aja mau kemana matinya. Itu pilihannya. Tetapi kabar yang lebih baik adalah ada yang kebenaran yang jauh lebih mendalam.
Apa supaya kita tidak takut? Tuhan Yesus menerangkan bahwa kita memiliki Allah, memiliki Tuhan Allah yang adalah Bapa yang sangat mengasihi dan sangat peduli. Dan Tuhan pun menjelaskan dengan sangat, Tuhan Yesus menjelaskan dengan sangat baik saat dia memberi contoh seekor burung pipit ya. Pernah lihat burung pipit ya, atau nama lainnya burung gereja. Ya, ini burung kecil ya. Nanti kalau belum pernah lihat bisa di Google ya burung pipit seperti apa ya. Nah, burung pipit ini di mata manusia tidak begitu berharga, tidak ada harganya. Kalau teman-teman pergi ke pasar yang jualan burung, pasar hewan, pasar burung ya. Kalau ada yang jual burung pipit ya, harganya pun hanya berapa ya. Dibandingkan jenis-jenis burung yang lain ya, burung pipit gak ada harganya. Tidak berharga di mata manusia. Tetapi bagi Tuhan, di mata Tuhan, burung pipit yang kecil ini pun berharga. Kenapa? Karena burung pipit ini, burung gereja diciptakan Tuhan juga. Dan kalau Tuhan menciptakan sesuatu, pasti baik dong. Karena Tuhan itu baik. Setiap ciptaannya adalah refleksi kebaikannya. Dan karena Tuhan menciptakan sesuatu pasti punya tujuan. Tuhan pun punya rencana yang baik buat burung pipit ini. Setiap burung pipit yang kecil Tuhan punya rencana yang baik. Apalagi kita. Jauh lebih berharga dari burung pipit. Jauh lebih berharga dari segala binatang dan tumbuhan. Kalau burung pipit Tuhan jaga dan peduli, apalagi kita. Ya, ini kabar baik yang luar biasa. Makanya Tuhan Yesus sampai bilang ya, Tuhan itu mengenal kita jauh lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Bahkan Tuhan sudah tahu, sudah pernah menghitung. Menghitung apa? Jumlah rambut. Frater di sini pernah hitung jumlah rambut belum? Iya. Belum kan? Yang tahu rambutnya habis tiba-tiba ya. Tapi dihitung gak pernah. Tahu aja berapa gak tahu ya. Tapi Tuhan tahu berapa jumlah rambut kita. Kalau mau bahasa kerennya, Tuhan tahu ya berapa jumlah sel tubuh kita. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam sel tubuh kita. Tuhan tahu jumlah atom di tubuh kita. Dan tidak hanya tahu, Tuhan pun ya peduli menjaga setiap bagian dari tubuh kita, menjaga hidup kita. Ya. Dikatakan juga oleh Tuhan bahwa burung pipit atau burung gereja ini tidak akan pernah jatuh tanpa sepengetahuan dan sekehendak Allah. Dan begitu juga kita. Kalau ada hal buruk yang terjadi dalam hidup kita karena mengikuti Kristus, ada hal yang tidak enak, ya, tidak baik terjadi pada kita, ini pun masuk dalam penyelenggaraannya. Karena Tuhan peduli. Ya betul, seringkali kita bingung ya, seringkali kita tidak mengerti. Romo seringkali bertanya, kenapa saudara saya, kenapa sahabat saya harus meninggal? Masih muda, masih berkarya. Romo, kenapa anak saya yang saya kasihi harus pergi dari saya? Romo, kenapa saya harus sakit seperti ini? Romo, kenapa usaha saya gagal? Padahal saya sudah memberikan sebagian buat gereja, buat Tuhan. Romo, kenapa seperti ini? Beberapa hari yang lalu saya mengikuti pelatihan atau formasi dengan romo-romo muda di Keuskupan Surabaya. Ya, romo-romo balita. Betul, saya masih romo balita ya, walaupun mukanya kelihatan tua ya. Dan salah satu bagian dari diskusi ya, sharing, curhat para romo adalah bagaimana bisa membuka gereja kembali untuk umat. Tentunya para romo ingin melayani sebaik mungkin. Tetapi juga romo ini dalam dilema. Bagaimana kalau pas dibuka
ternyata ada orang tak bergejala yang bisa lolos dari protokol kesehatan. Bagaimana ada orang umat yang terpapar di luar gereja, tapi pada hari itu ke gereja, sehingga gereja pun bisa ditutup. Bagaimana nanti romonya yang tertular? Bagaimana umat lain nanti tertular? Jadi kekhawatiran-kekhawatiran ini yang membuat romo-romo khawatir dan susah. Tetapi kemudian romo-romo diyakinkan oleh seorang romo yang lebih senior bahwa Tuhan, ya, kita sudah melakukan yang terbaik dan kita percayakan kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik. Kita melakukan yang terbaik sebagai manusia, sekarang kita percayakan kepada Tuhan. Betul kita tidak mengerti akan hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengerikan yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kita perlu percaya seperti Yesus katakan bahwa ini pun masuk dalam penyelenggaraannya. Mungkin kita tidak bisa melihat sekarang makna di balik penderitaan kita, makna di balik kesulitan kita. Mengikuti Yesus kok seperti ini, padahal sudah aktif di gereja, sudah berdoa tiap hari. Mungkin nanti kita melihat efek baiknya. Sebagai contoh mungkin romo saya bisa bersyukur di pandemi ini. Kenapa? Karena sekarang lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Ya. Mungkin seperti itu. Tapi mungkin juga kita tidak akan pernah bisa melihat apa sebenarnya tujuan Tuhan. Karena pikiran kita yang sempit ini. Tapi dalam mata Allah, dalam perspektif ilahi, semua terlihat jelas dan sempurna. Ini seperti sebuah lukisan yang luar biasa indah, tapi karena kita hanya bisa melihat satu bagian saja, dan kadang-kadang bagian ini adalah bagian warna-warna gelap, kita tidak bisa mengapresiasi seluruh lukisan. Tapi dalam perspektif Allah yang adalah pelukis yang sejati bisa melihat betapa indahnya lukisan ini. Ya, sebagai contoh mungkin kita tidak bisa melihat contoh konkret para martir ya, tadi yang sebutkan dari para rasul. Kematian yang keji, penyiksaan yang luar biasa. Kenapa hal ini perlu terjadi? Kenapa hal ini harus terjadi pada mereka? Dan kita mungkin tidak bisa melihat. Tetapi ada seorang teolog, seorang apologet Katolik pada abad ketiga yang namanya Tertullianus, yang mengatakan bahwa semakin kita dihancurkan, justru semakin kita bertumbuh banyak. Darah para martir adalah benih dari gereja. Jadi yang martir mungkin kematiannya kita tidak bisa mengerti kenapa, tapi kemudian kita melihat karena kesaksian mereka. Kata martir itu artinya kesaksian hidup mereka demi Kristus. Kita bisa melihat keindahan iman. Kita bisa melihat kekuatan atas kasih. Kita melihat bagaimana damai, pengampunan jauh lebih dahsyat daripada kebencian. Dan ini yang menumbuhkan gereja. Menumbuhkan gereja. Tuhan banyak rencana yang baik buat kita semua. Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk menikmati kehidupan yang sukses, tetapi menjadi saksinya. Meskipun segala sesuatu dapat terjadi dan bahkan menjadi buruk, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena pada akhirnya semuanya akan bekerja sesuai dengan rencananya yang indah. Karena Dia mengasihi kita. Amin.